Ya teman-teman semua, saya di sini mau bagi ilmu ya, sesuai dengan thumbnailnya aja, nggak usah banyak bacot. Yaitu bagaimana cara menentukan nice content yang cocok buat channel kita. Ini mungkin kalau buat yang pemula, ini bingung nih, gue mau nentuin apa konten utama di channel gue apa bang? Solusinya gimana? Kebanyakan orang gabung ke YouTube ya, grup yang di Facebook, ilmunya nggak ada, tapi sosokan bagiin tutorial. Ya saya nggak salah sih, nggak menyalahkan orang itu, tapi dalam artian apa? Kita tuh harus belajar dari ahlinya. Ada beberapa channel YouTube yang mungkin lebih dari gua, ya misalnya ada macam-macam lah, ada banyak ya untuk belajar. Jadi kita sebagai YouTuber pemula itu jangan terlalu kemakan omongan orang lain, jangan terlalu kemakan sama omongan orang lain. Dan kalau ada orang yang bagi ilmu, kita jangan skeptis juga, kita tetap telusurin ini ilmunya kemana, dan kita harus pelajarin. Walaupun itu ilmunya buat kita menguntungkan, tapi kita harus pelajarin juga. Seperti itu. Yang pertama, bagaimana cara menentukan nice content buat channel kita? Kenali diri kita dulu. Nah, ini yang pertama nih. Kalau kita sudah bisa mengenali diri kita, nantinya itu kesannya gampang. Karakter di tubuh kita tuh seperti apa? Misalnya kita karakternya orangnya kayak dosen misalnya nih, dari cara ngomongnya formal banget, sopan, atau kita orangnya humoris yang suka ketawa-tawa, kocak lah, itu disitulah kita bisa ngebangun personal branding. Nah teman-teman harus, jadi cara gimana gampang, teman-teman coba-coba dulu aja konten-konten, atau teman-teman coba nih bikin video ini gimana. Nah caranya gampang. Bagaimana cara penyampaian kita itu dalam pembuatan atau dalam informasi yang mau kita berikan ke penonton. Misalnya nih, kayak gini nih, face to face. Ini kamera di sini, ini gua ngomong. Apakah ini? Jadi ya udah, penyampaian gua kayak gini, seperti itu. Selanjutnya, jadikan apa? Yang selanjutnya itu bagaimana cara menentukannya? Apa yang kita suka dan jadikan itu keseharian atau hobi. Kebanyakan orang bikin channel tuh gabut. Seriusan, misalnya nih hobi gue masak, ya udah gue bikin konten masak. Hobi gue mancing, bikin konten mancing gitu. Teman-teman harus dulu punya ini atau sesuatu yang teman-teman bisa bagikan ke orang, dan itu pasti bermanfaat ya. Jangan teman-teman bikin video nyapu di depan rumah terus upload ke YouTube berharap bisa monetisasi. Jangan. Apa ya? Misalnya nih, teman-teman nyapu nih di depan rumah, terus upload ke YouTube, bikin thumbnail, bikin judul, bikin deskripsi, masukin tag, berharap ditonton 1 juta view. Jangan ngarep dah. Ngapain coba orang nonton orang nyapu? Atau teman-teman bikin tutorial bernapas, emang ada videonya? Itu orang gabut sebenarnya. Jadi menurut saya, buatlah konten yang memiliki atau yang disukai penonton. Apa? Game, masak, mancing, otomotif, atau konten-konten yang memberikan hiburan atau edukasi ke penonton. Jangan ngupload video sampah. Kebanyakan orang itu saya perhatiin yang ngupload video-video gabutnya, misalnya nih bikin vlog ya. Yang sih nggak salah sih vlog, karena orang juga banyak yang bikin vlog, tapi penyampaiannya, edukasinya apa, itu juga harus ada. Jangan bikin video karena ya bolehlah gabut bikin video misalnya nih, tapi ya harus ada isinya yang jelas. Jangan bikin video isinya nggak jelas, main upload aja berharap channelnya meledak. Jangan. Terus tentukan dulu, misalnya kita mau bikin apa nih, kontennya apa nih, kedepannya gimana nih, kan itu harus ditentuin. Jangan plek ketiplek niruin orang. Misalnya nih, sono bikin video nyapu, videonya tembus 10.000 view, bikin kebetulan itu, saya yakin itu kebetulan pastinya. Jadi jangan sampai kita ke bawah arus ya, ke bawah arus atau ke bawah omongan orang. Bikin konten ini aja nih, bikin konten ini aja, view-nya meledak, 3 bulan langsung monet. Kita telusurin dulu nih. Nah, cara telusurinnya gimana? Lanjut ke materi selanjutnya. Cek tren di sosmed.
Bagaimana cara secepat atau lambat ya kita dalam monet itu gampang. Satu, kita harus cek tren dulu. Tren tren sosmed itu kan penting loh. Karena kebanyakan orang sekarang menjadikan sosmed itu sebagai kebutuhan pokok. Masuknya ke kota. Itu orang tiap hari beli kota, walaupun di rumah ada wifi, dia kalau keluar dia update story ini buat update story IG-nya. Seriusan. Jadi orang kadang pakai sosmed itu karena pengen, ya ada sih yang buat flexing ada, tapi buat sekedar branding juga ada. Saya nggak menyalahkan ya, tapi kebanyakan orang buat update story. Seriusan. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan nice content yang jelas, Bang? Yang selanjutnya adalah fokus. Nah, jangan kebawa omongan orang lain, karena orang Indonesia banyak banget yang FOMO. Misalnya nih, ya, oh gue mau bikin konten ini duitnya kenceng. Nah, itu salah berpikir. Harusnya teman-teman, gue mau bikin konten ini semoga gue bisa berbagi ke orang lain. Nah, saya yakin nggak puyeng, karena gini, bikin channel YouTube itu kayak bangun bisnis aja, kayak bangun usaha, istilahnya gitulah. Misalnya kita kontennya masak. Misal, itu kita kan berbagi ilmu masak, ya. Jadi menurut saya jangan terlalu kebawa omongan orang lain, itu kebawa tren. Jadi misalnya nih teman-teman mau bikin channel tentang podcast, lagi tren nih podcast bahas ini, bikin. Bulan depan trennya nurun, bikin ini lagi. Jangan kebawa, harus fokus. Saya yakin teman-teman fokus selama 5 tahun, dalam artian fokus itu juga tetap evaluasi, channelnya pasti naik. Karena kalau konten di YouTube itu sabar ya, kuncinya satu, sabar aja. Kalau kuncinya udah sabar, udah teman-teman nggak usah panik, nggak usah, bang gue belum dapat duit, bang gue mau cepat kaya, bang gue mau beli motor, beli mobil. Ya mungkin saya tahu lah perasaannya gimana. Pasti kan teman-teman kan ngomong kayak gitu kan karena ngeliat orang-orang di YouTube nih, orang lain nih, udah bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli handphone mewah, bisa beli rumah. Emang bener bisa beli rumah, tapi lihat nggak ceritanya? Jadi dari nol apa dimodalin? Jangan kebawa, jangan terpengaruh sama kontennya doang. Harus lihat latar belakangnya. Dia udah 10 tahun di YouTube, wajar, 10 tahun bukan sebentar. Orang 10 tahun konten itu setengah mati kalau mau tahu. Jadi teman-teman nih, buat teman-teman yang pemula, jangan kebawa omongan orang dan jangan kebawa FOMO. FOMO mau bikin konten ini, jangan. Fokus aja, apa yang teman-teman suka bikin, jebret, selesai. Nah, sebenarnya kunci buat konten itu satu, tentuin dulu apa yang disukain, fokus, selesai. Nggak usah kebanyakan teori. Dah, sekian. Enggak lah, bercanda. Ada beberapa juga ya. Tapi kunci utamanya itu, jangan kebawa FOMO, ya. Yang selanjutnya adalah bangun personal branding. Nah, ini kalau udah dapet nih di kontennya, terus teman-teman rajin, konsisten, pastinya personal branding bakal kebangun. Banyak kok youtuber-youtuber yang dari awalnya, mohon maaf, yang agak tidak biasa-biasa aja lah, terus dia bikin konten rame, pastinya dia bikin personal brandingnya kan langsung naik, channelnya langsung meroket channelnya. Nah itu udah, kalau teman-teman punya personal branding, teman-teman dibawa kemana aja pastinya hidup dan duit bakal ngalir. Fokus bangun personal branding kita, fokus ke konten kita, jangan fokus ke uangnya dulu. Seriusan, kalau mau konten jangan fokus ke AdSense, ke uangnya. Ntar di endorse gimana bang? Tuh kalau gue di endorse gimana? Ya nggak masalah, itu mau rezeki ya. Teman-teman mau ada yang endorse nih. Misalnya teman-teman bahasa makanan, ada yang endorse misalnya brand makanan ini. Itu rezeki teman-teman. Sekarang solusinya apa? Teman-teman fokuskan aja dulu kontennya, jangan kebanyakan mikirin duit. Dah. Bang, tapi kan gue buat channel YouTube itu atau konten, kalau misalnya masih kecil, jangan dijadikan penghasilan utama. Itu kan nutup, seriusan kan nutup. Jadi kalau saran saya tetap kerja biasa aja, karena
Yang gue tahu, sebagian youtuber besar itu dia nggak hanya konten doang, nggak nutup, dia endorse, dia jadi yang lain sebagainya, karena nggak nutup. Oke teman-teman, itu yang gue bahas di video kali ini. Semoga yang bisa gue sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian, terima kasih.